Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dwi Fitriani dari Prodi Manajemen A3 Universitas Islam Majapahit. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara ekonomi dan hukum dalam Islam. Yang pertama ada syariah, fiqh, hukum Islam, dan ekonomi. Syariah adalah ketentuan yang mencakup semua aspek kehidupan manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan melalui Rasul-Nya. Syariah mencakup akidah, amaliyah, dan khuluqiyah. Fiqh secara etimologi adalah pemahaman yang mendalam. Fiqh juga mencakup ilmu keislaman seperti akidah dan akhlak. Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditaati oleh seorang muslim. Hukum Islam mencakup ilmu aqaid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Ekonomi adalah aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Ekonomi sebagai bagian dari kajian hukum Islam. Pada abad ke-18, ekonomi diakui sebagai cabang ilmu baru dengan munculnya buku Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations pada tahun 1776 dan diikuti oleh M. Amanan dalam bukunya Islamic Economic Theory and Practice yang menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Ketentuan normatif tentang ekonomi diatur dalam hukum ekonomi atau fiqh muamalah. Di dalam fiqh muamalah, para ulama menjelaskan tentang aktivitas ekonomi dan berbagai transaksi keuangan. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya antara ekonomi dan fiqh muamalah atau hukum Islam mempunyai kaitan yang sangat erat. Dimensi ekonomi dari hukum Islam. Para ulama dalam menjelaskan hubungan antara ibadah dan muamalah di dalam karya-karya mereka adalah saat meletakkan rubuk muamalah setelah rubuk ibadah. Tentunya penempatan sistematika yang seperti ini bukanlah sesuatu hal yang kebetulan, melainkan dari sebuah kesadaran bahwa perlu adanya sinergi dan integrasi antara hubungan kepada Allah dengan hubungan sesama manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan analisis yang dilakukan terhadap berbagai ajaran tentang aspek ibadah dan hukum Islam lainnya dan ternyata mempunyai dimensi ekonomi. Sebagaimana halnya dalam ibadah mahdah yang mempunyai dimensi ekonomi seperti zakat dalam hal pemerataan kekayaan. Hukum munakahat mempunyai dimensi ekonomi seperti nafkah dan harta syarikat dalam hal memenuhi kebutuhan pokok. Hukum muamalah maliyah mempunyai dimensi ekonomi seperti jual beli, sewa, dan lainnya dalam hal akad dan perikatan, dan dimensi ekonomi lainnya dari hukum Islam. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya semua aspek ajaran Islam tersebut
merujuk kepada sumber yang sama sebagai sumber hukum. Peranan hukum dalam landasan yuridis ekonomi. Selain didasarkan secara normatif kepada Al-Quran dan Hadis, serta sumber-sumber hukum lainnya, juga secara formal didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Bagi perbankan syariah, berlaku ketentuan-ketentuan yang sekaligus merupakan landasan bagi keberadaannya. Landasan operasionalnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/PBI/2004 tentang bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan penjelasannya. Dari sini dapat dipastikan bahwa peranan hukum sebagai regulasi yang mengatur tentang kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi syariah, baik perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya, adalah sangat menentukan stabilitas kegiatan ekonomi tersebut. Bisa dibayangkan kalau tidak ada aturan yang harus dipedomi dalam berbagai kegiatan ekonomi yang ada. Tentunya hal ini akan cenderung menimbulkan konflik dan masalah. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas banyaknya kesalahan-kesalahan yang ada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.